Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat penting. Dan engkau perlu untuk mengetahui ini, karena saya pastikan ini akan sangat membantumu. Terkhusus untuk teman-teman yang PDKT, yang pendekatan. Nah, saya coba berbagi tentang pertanyaan penting buat gebetan. Ini penting banget pertanyaannya. Nah, kira-kira apa saja pertanyaannya? Dan dari pertanyaan ini, bagaimana dia menjawab? Dari situ kamu bisa menilai dia. Dari situ kamu bisa tahu maksudnya dia, tujuannya kemana. Dan dari situ kamu bisa mengambil keputusan, apakah kamu memutuskan pacaran dengan dia atau tidak. Oke? Berikut pertanyaan penting buat gebetan. Yang pertama, tanyakan ke dia, apa pendapatmu tentang pernikahan? Nah, kenapa kamu tanya pendapatnya tentang pernikahan? Karena kalian gebetan, karena kalian waktu PDKT, kalian kan mau pacaran. Betul tidak? Nah, pacaran kan tujuannya untuk menikah. Jangan sampai waktu kalian PDKT, kalian pacaran, tapi tujuannya nggak nikah. Jangan sampai. Berarti buang-buang waktu. Nah, tanya ke dia, apa pernikahan? Kalau dia nggak jelas, kalau dia nggak tahu itu apa pernikahan, ya repot lah. Berarti dia cuma mau pacaran-pacaran doang samamu, karena dia nggak tahu apa pernikahan. Jadi pernikahan itu sangat penting. Pernikahan adalah rencana Tuhan. Pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan. Pernikahan adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi teladan. Ada kedewasaan, ada tanggung jawab di dalam. Itu pentingnya pengertian tentang pernikahan. Sehingga waktu kamu nanti cocok sama dia, kamu mantap untuk menikah. Ya, itu dia, tanya tentang pernikahan. Apa pandangan dia? Baik atau tidak pandangannya? Yang kedua, tanyakan ke dia, apa pandanganmu tentang kekudusan? Tanya ke dia, penting gak kekudusan saat pacaran? Dan apa batas-batasnya? Nah, dari sini kamu bisa nilai, apakah gebetanmu ini coba dekat-dekat kamu, coba mau pacaran sama kamu, apakah tujuannya untuk raba-raba? Apakah tujuannya untuk pegang-pegang sana sini? Apakah tujuannya untuk bobok sama kamu? Apa? Jadi kamu jelaskan. Kekudusan itu artinya tidak melakukan dosa. Tidak boleh cium, tidak boleh raba sana sini, apalagi tidur. Terus kalau dia bilang, oh enggak lah, kita kan udah dewasa, itu biasa. Stop. Berarti dia gak cocok untukmu. Dia gak cocok untukmu. Kamu jangan jalin hubungan dengan orang yang tidak menjaga kekudusan. Jadi tanya ke dia, apa pandangan dia kekudusan? Cocok enggak? Kalau nggak cocok jangan. Itu pertanyaan yang sangat penting. Yang ketiga, tanya ke dia, apa pandanganmu tentang kedewasaan? Nah, tanya ke dia, apa definisi dewasa? Jangan sampai dia nggak tahu apa dewasa. Nah, bagaimana mungkin dia bisa bersikap dewasa kalau definisi dewasa aja dia nggak tahu? Ya jangan heran kalau kedekatan kalian sifatnya kekanak-kanakan. Karena apa? Kedewasaan pun dia nggak ngerti apa artinya. Jadi tanya ke dia, apa kedewasaan? Nah, kalau dia nggak bisa menjelaskan, mendingan deh kamu pikir-pikir ulang. Masa kamu mau pacaran dengan orang yang sifatnya kekanak-kanakan? Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, tanyakan ke dia, apa pandanganmu tentang kesetiaan? Boleh ndak lirik-lirik yang lain? Boleh ndak dekat-dekat dengan yang lain? Boleh ndak PDKT dengan yang lain? Tanya ke dia, apa itu kesetiaan? Kalau dia bilang, bisanya kita dekat juga dengan yang lain, akrab juga dengan lain, hati-hati. Berarti dia belum tahu sepenuhnya arti kesetiaan. Jadi kesetiaan itu penting dalam satu hubungan. Penting dalam sebuah ikatan pacaran ataupun pernikahan. Itu penting banget kesetiaan. Kalau dia gak setia, udahlah. Kamu akan menjadi nomor kesekian.
Dan dia akan kemana-mana jalin hubungan. Jadi tanya ke dia, apa itu kesetiaan? Baru kamu putuskan apakah kamu mau lanjut ke hubungan pacaran atau tidak. Nah kemudian yang kelima, tanyakan apa pandanganmu tentang tanggung jawab. Supaya kamu tahu orang ini bertanggung jawab apa enggak. Nah kalau dia nggak tahu menjelaskan apa tanggung jawab, ya repot. Sebab ada orang pacaran tapi nggak bertanggung jawab. Artinya tidak memupuk hubungan itu, tidak dibangun, komunikasinya nggak sehat, sering-sering marah, nggak sabaran, menghakimi. Itu kan semua kekanak-kanakan. Itu kan sama saja tidak bertanggung jawab. Nah kalau memutuskan kemudian pacaran, maka tanggung jawabnya tanya kabar. Memutuskan pacaran, tanggung jawabnya perhatikan. Memutuskan untuk pacaran, tanggung jawabnya peduli. Itu kan tanggung jawab. Nah kalau kemudian dia nggak tahu apa tanggung jawabnya, ya repot. Nanti kalian pacaran ya gitu-gitu aja. Orang dia nggak tahu kok apa tanggung jawabnya. Nah setelah kamu tahu apa pandangan dia tentang tanggung jawab, baru kamu putuskan apakah dia layak jadi pacarmu atau tidak. Nah kemudian yang keenam, tanyakan ke dia apa pandanganmu tentang Tuhan sesuai agama masing-masing. Jadi kalau Anda yang menonton ini agama ini, terus Anda yang menonton ini juga agama yang berbeda, tanya ke dia apa pandanganmu tentang Tuhan. Jangan sampai dia nggak tahu tentang Tuhan. Jangan sampai dia ateis, orang yang tidak beragama. Nah ini penting banget. Penting banget untuk kita ketahui, supaya kita tidak salah. Perhatikan dengan baik. Ya jangan buru-buru, tanya. Nah kemudian yang ketujuh, tanyakan ke dia apa pandanganmu tentang kerjasama. Karena dalam hubungan dibutuhkan kerjasama. Apalagi dalam pernikahan, kalau nggak ada kerjasama ya repot. Masalah di mana-mana. Jadi penting banget tentang pengertian apa itu kerjasama. Supaya waktu kamu pacaran sama dia ada terjalin kerjasama yang membangun. Jangan sampai nanti waktu kamu pacaran nggak ada kerjasama di antara kalian. Kamu kemana, dia kemana, ya repot. Jadi tanya ke dia, apa itu menurutmu kerjasama? Dari situ kamu bisa pelajari, oh orang ini kayak gini modelnya. Nah kemudian yang kedelapan, tanya ke dia apa pandanganmu tentang masa depan. Kalau dia bilang, mengalir aja aku orangnya santai kok. Nah ini perlu juga kamu perhatikan. Sebab segala sesuatu butuh perencanaan, butuh persiapan. Nah bagaimana dia mau ada di masa depan sementara dia nggak tahu apa masa depan? Bagaimana dia mau buat persiapan sementara dia nggak tahu apa masa depan? Jadi itu penting banget untuk teman-teman ketahui. Lalu tanya kemudian sama dia, apa pandanganmu tentang menghargai dan menghormati? Sebab ada orang berpacaran tidak menghargai pasangannya, tidak menghormati pasangannya. Alasannya karena dia lebih kaya, karena dia lebih pintar, karena dia lebih tinggi pendidikannya. Hanya karena alasan itu tidak menghargai, tidak menghormati. Nah ini perlu kamu cari tahu. Kalau dia nggak tahu apa itu menghargai, kalau dia nggak tahu apa itu menghormati, kamu repot. Maka dia akan banyak melukai hatimu, maka dia akan banyak mengecewakan kamunya, karena dia tidak tahu apa itu arti menghargai dan menghormati. Kamu kan mau punya pasangan, kamu kan rindu punya pasangan yang bisa menghargai dan menghormatimu. Jadi tanyakan itu. Dan yang terakhir, pertanyaan penting buat gebetan adalah tanya ke dia, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Kamu mau ngapain? Apa goalnya? Kalau kemudian dia bilang nggak tahu lah, aku mengalir aja lah kemana, pergi ke situ, hati-hati. Berarti orang ini tidak punya perencanaan, tidak punya persiapan ke depan. Repot kamunya nanti kalau punya pasangan kayak gini. Jadi tanya apa yang menjadi tujuan hidupmu. Dan dari sini kamu bisa berpikir, terus kemudian
mengambil keputusan dari hasil pertimbanganmu, kira-kira cocok enggak jadi pacarmu atau tidak setelah jawaban dia dari beberapa pertanyaan ini. Oke, saya berharap ini membantu teman-teman muda. Pesan saya, tetaplah semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.